Ya, kembali bersama Witok, bicara apa saja bersama Dr. Iwan. Dok, kita melanjutkan perbincangan tadi, Dok. Jadi, ini kan ada keresahan dari mahasiswa, kemudian yang tahun depan mungkin lulus atau 1,5 tahunnya akan lulus. Itu kan bagaimana nih, apakah nanti saya akreditasinya akan baik atau nanti unggul, padahal ketika mereka masuk itu kan unggul gitu kan. Ya, waktu itu A. Jadi mungkin ada bayangankah akan kembali unggul lagi misalnya dalam setahun ini atau seperti apa itu, Dok? Ya, baik. Jadi kalau bicara keresahan ya, Mas Burhan. Jadi yang resah itu bukan hanya mahasiswa, tapi seluruh sivitas akademika dan juga masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan Selatan. Nah, oleh karena itu ini tantangan berat bagi Universitas Muhammad untuk mengembalikan akreditasi tersebut dari yang baik itu ke A, atau harapan kita ini unggul. Nah, waktu yang diberikan BAN PT kepada Universitas Muhammad itu relatif sangat singkat. Kenapa hanya dalam waktu 2 bulan? Lazimnya kan kalau mempersiapkan akreditasi itu bisa mencapai tahunan itu untuk membenahi segala sistem yang ada. Pengalaman saya dulu waktu jadi dekan itu mempersiapkan di kedokteran itu antara 1 tahun sampai 1,5 tahun. Nah, itu kita sadari sebagai suatu tantangan buat kami, bahwa kita mempersiapkan diri dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 2 bulan. Namun ULM beserta seluruh sivitas akademika dan masyarakat serta alumni itu tidak boleh kehilangan optimisme. Kita harus tetap optimis dan kita harus wajah sampai ke puting. Bekerja dengan sebaik mungkin, bekerja dengan cerdas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, ini dikerjakan hari ini mudah-mudahan oleh kawan-kawan yang menjadi anggota dari sivitas akademika Universitas Muhammad untuk mengembalikan kejayaan ULM dalam hal akreditasi tadi. Ini bukan kita ini kan memang harus optimis gitu, Dok. Jadi tapi adakah kemungkinan terburuk yang bisa jadi acuan kita mungkin nanti tidak langsung unggul, mungkin jadi baik sekali atau seperti apa nih, Dok? Segala kemungkinan itu ada ya. Segala kemungkinan itu ada karena dalam hal ini kan kita adalah suatu penilaian gitu ya. Sifatnya penilaian, kemudian komponen-komponen yang diukur itu baik komponen yang kualitatif maupun komponen yang sifatnya kuantitatif berupa angka-angka. Berarti kan apa yang dinilai pada saat ini adalah kondisi real dari Universitas Lambung Mangkurat. Akreditasi ini bagaikan cermin sebenarnya. Kalau kita bercermin, itulah kondisi diri kita sebenarnya gitu. Dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Dan itu yang harus disadari. Dan apakah nanti kita bisa kembali ke A atau bisa malah ke unggul? Nah, ini kita berharap mudah-mudahan bisa. Paling tidak saat ini ULM itu telah berupaya sekuat tenaga untuk bisa mengembalikan akreditasi itu dengan segala macam upaya, dan alhamdulillah target 2 bulan itu terpenuhi. Bahkan kan sebelum tenggat waktu kami mengajukan dan upload borang akreditasi pada yang mestinya tanggal 20 kan. Nah, kita sudah berhasil submit di tanggal 15. Ini mudah-mudahan merupakan pertanda baik. Mudah-mudahan juga nanti pada saat penilaian desk evaluation, kemudian juga penilaian asesmen lapangan, ULM juga bisa menampilkan yang terbaik pada saat penilaian tersebut. Ini kan kemarin, ini kan sebelum kasus kemarin itu ada target 150 guru besar gitu nggak salah. Nah, setelah adanya dari keputusan BAN PT ini, apakah menjalani target itu masih berlangsung gitu, Dok? Seperti apa? Kalau target saya rasa tentunya setiap institusi bahkan perorangan sekalipun itu kan memiliki target gitu ya. Nah, kemudian target juga tidak masalah apabila kita setting ulang targetnya, ya kan? Kita nilai dan kita evaluasi lagi. Dan pada saat ini target penambahan guru besar itu tetap ada, ya. Namun kita tidak lagi mematok angka harus berapa per tahun, 50 per tahun dan yang lainnya. Itu sudah mungkin dengan adanya kasus ini kan ada satu pembelajaran gitu ya. Bahwa oke, kita tetap target pertumbuhan guru besar. Kalau bisa tetap ada peningkatan jumlah guru besar dari tahun ke tahun. Itu tetap ada targetnya.
Ini kita mau menjawab pertanyaan dari Ya, netizen, siap, Dok. nah. Ini Ya. ada pertanyaan dari netizen. Baik. Izin bertanya, kenapa kok para guru besar itu bisa tertipu menggunakan jurnal predator? Tidak tahu atau karena hal lain? Oke. Baik. Para guru besar ya, calon guru besar pada saat itu mereka calon guru besar, Iya. itu bisa saja dia menjadi tertipu ya, atau juga tidak paham. Itulah gunanya kita benar-benar mengetahui seluk-beluk masalah jurnal bereputasi. Karena jurnal bereputasi internasional itu sangat dinamis. Hari ini jurnal tersebut bagus gitu. Hari ini dia sangat bagus, excellent gitu, kesannya buat kita. Namun bisa saja dia juga sama dengan Universitas Mangkurat, bisa terjadi penilaiannya itu jadi downgrade. Yang tadinya jurnal itu adalah jurnal bereputasi yang diakui, namun dia tidak bisa mempertahankan reputasi tersebut. Biasanya bisa dari turun kuartilnya, dari kuartil 1 turun ke 2, 2 turun ke 3, 3 turun ke 4, atau bisa jadi dia discontinue. Dia tidak terbit lagi. Kemudian bisa jadi jurnal tersebut beralih ke pemilikan. Dari kepemilikan yang lama, misalnya ada satu perusahaan memiliki jurnal tersebut, kemudian jurnalnya dibeli oleh perusahaan lain, kemudian perusahaan yang menjadi pemilik baru itu menjalankan jurnal itu tidak sebagus pemilik yang lama, pengelola yang lama. Otomatis kalau hal seperti ini terjadi, itu bisa terjadi penurunan dari kualitas sebuah jurnal. Bahkan mereka bisa jatuh ke jurnal menjadi jurnal yang predator. Walaupun awalnya kita lihat ini bagus. Oleh karena itu makanya untuk bisa menjadi guru besar, kemudian menerbitkan di jurnal yang bereputasi internasional, itu ada saringan. Saringannya cukup ketat, mulai dari peer review di prodi dan fakultasnya, kemudian juga ada di universitas, kemudian terakhir nanti di kementerian direview kembali. Direview kembali apakah mereka syarat khususnya ini telah terpenuhi dan jurnalnya bebas dari predator. Nah, berkaca dari kasus yang lalu, yang sudah direview sedemikian rupa pun masih ada yang terjebak begitu. Karena keahlian orang juga dalam hal mempelajari seluk-beluk jurnal itu tidak merupakan hal yang mudah juga. Bisa paham benar-benar gitu. Jadi itulah gunanya kehati-hatian. Dan semoga tidak ada yang memiliki niatan memang sengaja menerbitkan di jurnal yang predator. Anggaplah tidak sengaja itulah. Anggaplah tidak sengaja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari seluruh rangkaian reakreditasi ini, bagian mana yang paling sulit? Apakah sampai perlu mencari guru besar baru untuk mengganti yang diduga bermasalah? Oke. Jadi yang paling sulit terutama memanage waktu ya, karena waktunya sangat singkat. Kemudian kesulitan lain adalah mengumpulkan dokumen-dokumen bukti. Karena reakreditasi ini kan memerlukan dokumen bukti, beda dengan PEPA atau pemantauan evaluasi peringkat akreditasi yang sifatnya hanya dari aplikasi ke aplikasi, mesin ke mesin gitu, machine to machine antara Sabtoban PT dengan PD Dikti. Kalau ini kan kita di asesmen lapangan tuh nanti ada kegiatan asesmen lapangan dan mereka akan datang ke sini para asesornya. Kita harus menyiapkan dokumen dan bukti-bukti tersebut. Nah, itu yang akan menjadi kesulitan tersendiri bagi kita yang benar-benar kita hadapi saat ini. Itu ada perubahan nggak, Dok? Kan ada perubahan kementerian itu ada pengaruhnya juga nggak? Untuk akreditasi untuk sementara karena yang mengakreditasi ini bukan kementerian, tapi ada lembaga sendiri namanya Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya. Nah, maka BANPT tidak berpengaruh dengan komposisi perubahan dari struktur di kementerian kita semula dan yang sekarang. Itu tidak berpengaruh. Kemudian pertanyaannya apakah guru besar tadi kalau berkurang itu akan berpengaruh ke akreditasi? Saya rasa ada pengaruhnya tapi tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar karena kan yang dinilai banyak hal. Justru yang sangat besar pengaruhnya itu adalah bagaimana nanti tata pamong dalam pengajuan peningkatan atau kenaikan jabatan fungsional ini sudah dikerjakan dengan baik atau belum. Nah, itu PR kita. Mengenai jumlah guru besarnya itu berpengaruh pada nanti prodinya, program studinya. Tentunya kan kalau program studi S2 dan S3 memerlukan guru besar, terutama yang di S3. Kalau guru besarnya berkurang kan otomatis program studi tersebut
pasti akan berkurang jumlah guru besarnya gitu. Dan itu yang harus diantisipasi oleh Universitas Lambung Mangkurat. Nah. Pertanyaan selanjutnya nih Dok, bagaimana meyakinkan para orang tua dan masyarakat umum lainnya bahwa ULM ini tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan tidak mengulangi praktik-praktik yang tak etis lainnya? Oke. Untuk meyakinkan ya, untuk tidak terjadinya pelanggaran lagi ini tentunya dimulai dari nawaitu dulu. Di nawaitunya itu tentunya dari hasil perenungan dan refleksi diri. Tentunya ULM melakukan refleksi diri. Kenapa hal yang seperti ini, kita katakan adanya tsunami seperti ini bisa terjadi di ULM kan gitu. Jadi akhirnya ULM melakukan refleksi bersama, kemudian membuat satu komitmen yang kuat agar kedepannya ULM harus bertindak dengan lebih baik dan lebih hati-hati lagi. Tentunya kita tidak ingin terulang 2 kali, kan ada istilah keledai saja tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Tentunya ULM juga berharap tidak akan pernah lagi terjadi kejadian seperti ini dalam sejarah ULM. Cukuplah ini sebagai suatu pembelajaran yang nanti mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, ULM menjadi tambah dewasa dan tambah baik lagi. Ini kan sudah terjadi nih Dok. Jadi kemungkinan kita kan tidak tahu nih apa keputusan dari BNPT gitu kan. Kalau misalnya keputusan BNPT itu tidak sesuai harapan kita misalnya kan, mungkin ada plan A, plan B, plan C selanjutnya yang akan dilakukan ULM. ULM harus menyiapkan plan-plan lain selain plan ini ya, kan ini plan yang pertama nih, plan A katakanlah, melakukan akreditasi dalam tempo 2 bulan seperti yang disyaratkan oleh BNPT. Katakan hasilnya belum maksimal, maka kan harus ada pemikiran lagi di ULM bahwa kita akan ajukan lagi akreditasi, minta akreditasi lagi. Nah, kita siapkan lagi misalnya berapa lama kita perlu waktu yang ideal untuk menyiapkan akreditasi sampai nanti dia kembali. Nah, tapi kita berharap dengan waktu 2 bulan ini, karena kerja tim juga luar biasa ya Mas Burhan ya. Jadi hampir tiap hari mereka harus bekerja, kemudian mereka harus bekerja sampai malam, hampir hari-hari sampai malam, terutama kawan-kawan di IPT dan di LPMPP ya, Lembaga Penjamin Mutu, dan peningkatan pembelajaran itu sampai malam mereka bekerja, kerja keras gitu, mereka benar-benar kerja keras. Kemudian juga tiap Jumat Sabtu mereka biasanya di karantina untuk menyatukan kerja-kerja mandiri mereka. Jadi mudah-mudahan lah ini bisa menyelesaikan masalah ya. Kemudian juga kita lihat juga unsur sivitas akademika, mulai dosen, mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan dan yang lainnya, itu bahu-membahu untuk melengkapi semua keperluan akreditasi ini. Jadi kita tetap optimis ya, tetap optimis. Mudah-mudahan akreditasi ULM ini kembali dengan kerja keras yang ada itu. Dan insya Allah hasil itu kan tidak akan mengkhianati usaha. Yang penting kita usaha yang terbaik dulu. Karena kalau meratapi, kemudian kita patah semangat, nah ULM akan makin terpuruk. Tapi mesti ada gerakan, mesti ada perjuangan yang benar-benar menggelora gitu di seluruh sivitas akademika ULM. Termasuk bantuan masyarakat dan media seperti hari ini. Kemudian sejauh ini bagaimana sih tanggapannya dari BNPT sendiri dengan langkah-langkah ULM selain? Mereka menyambut sangat baik. Mereka menyambut sangat baik. Kemudian kita juga di dalam melengkapi persiapan akreditasi itu kan BNPT juga melakukan monitoring ya dan pendampingan. Jadi mereka tahu bahwa kita telah bekerja sebaik mungkin mengerjakan PR-nya. Ada beberapa PR yang harus kami selesaikan, ya itu dikerjakan oleh ULM, dan BNPT tahu dan memantau semua kegiatan yang dilakukan ULM sampai hari ini. Kalau penekanan seperti apa sih dari BNPT itu ke ULM yang mungkin yang ini yang masih didahulukan, kemudian seperti apa mungkin langkah-langkahnya seperti apa yang dimaunya oleh BNPT? BNPT mengarahkan ke ULM itu terutama pada permasalahan, karena akar permasalahannya adalah masalah guru besar. Maka perbaikannya harus ada pada sistem tata kelola dan tata pamong, kalau kita bahasakan manajerial, yang berkaitan dengan pengajuan kenaikan jabatan fungsional untuk kolektor kepala dan guru besar. Jadi fokus perbaikan kita tuh di sana. Kita punya 9 borang akreditasi dari 9 standar. Nah, tata pamong
tata kelola, tata pamong dan kerjasama itu menjadi bagian dari Borang 2. Nah, di sini fokus kita yang harus kami sangat cermat di sana sehingga menunjukkan adanya perbaikan. OLM kan bukan bermasalah pada prestasi mahasiswa. Prestasi mahasiswa OLM itu terus naik tuh. Ada yang, tahun ini aja ada yang juara Olimpiade Internasional dan lainnya. Tidak juga misalnya bermasalah dengan hal-hal penerima mahasiswa baru, pendidikan dan lainnya. Masalahnya kan ada pada bagaimana caranya dalam pengajuan kenaikan jabatan fungsional, terutama ke guru besar, ULM bisa melakukan perbaikan dan menyempurnakan apa yang sudah ada. Seperti itu. Itu fokusnya sebenarnya. Itu langkah-langkahnya seperti apa sudah, Dok? Oh, itu dari kita harus mempelajari dokumen-dokumen terkait ya. Mulai Permendikbudristek 39 2021, kemudian membuat turunannya, kemudian memperkuat sistem integritas akademik kita, membentuk tim integritas akademik, kemudian membuat tim pendamping untuk submit jurnal dan yang lain itu dilakukan oleh ULM pada saat ini. Kemudian menurunkan dalam berbagai macam peraturan dan SOP internal di ULM. Itu dilakukan. Jadi kita sekarang tuh banyak SOP baru untuk menyempurnakan itu. Ini terkait mahasiswa lagi, Dok. Jadi kalau mereka lulus nih, misalnya lulus, di ijazah itu apa nih? Apa namanya? Apa akreditasinya misalnya? Nah, kalau misalnya mereka lulus tahun depan lah, 2025 misalnya kan. Itu akreditasinya apa, unggul atau baik atau seperti apa itu, Dok? Itu sangat tergantung dari hasil kerja sekarang. Yang 2 bulan ini. Bila nanti kembali ke A atau unggul, maka akreditasinya akan unggul. Nah, kebetulan alhamdulillah selama 2 bulan ini kan kita akreditasi kita kemarin masih ditoleransi oleh Ban PT untuk mencantumkan unggul kan. Yang wisuda kemarin. Wisuda kemarin yang kemarin yang 2 wisuda terakhir itu akreditasinya masih unggul. Masih A. Masih A. Kemudian kan habis wisuda diturunkan, turun akreditasinya pertengahan Oktober kemarin diturunkan ke baik. Nah, ini kita diberi PR lagi, ditantang, bisa nggak ngembalikan lagi ke awal. Tapi kan selama ini belum ada wisuda lagi, belum ada kelulusan kan. Nah, mudah-mudahan nanti menjelang wisuda yang baru, akreditasi kita sudah A lagi. Amin. Nah, itu mohon doa dari seluruh masyarakat. Oke. Kita mungkin break lagi. Ada yang mau lewat, silakan.